Semangat berternak kambing, karena berternak kambing selalu untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya BM di Agro TV, sebuah saluran yang menyajikan tentang ilmu peternakan, ilmu pertanian, perikanan, dan perkebunan. Tetapi kali ini yang kita bahas adalah video tentang peternakan. Saya sekarang berada di kandangnya Bang Udin di Dusun Ganti, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bang Udin ini seorang peternak muda yang mencoba berbagai macam jenis peternakan, pernah membreeding kambing dan akhirnya sekarang menekuni penggemukan. Bang Udin akan bincang-bincang dengan kita bagaimana cara penggemukan dan bagaimana cara menjualnya agar selalu untung. Tetapi sebelum mengikuti video ini sampai selesai, jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe. Ada tulisan subscribe berwarna merah di bawah ini, ditekan hingga berubah menjadi hitam. Sebelahnya ada lonceng, dinyalakan. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ayo kita ikuti videonya hingga selesai. Agro TV, berbagi sukses dari orang sukses. Bang, bisa dijelaskan ya? Ya. Peternakan Anda ini jenis peternakan breeding atau penggemukan? Kalau saya lebih tertarik sama penggemukan. Dulu pernah breeding, tapi hasilnya kurang memuaskan untuk pribadi saya sendiri. Untuk peternakan penggemukan biasanya ada dua kategori. Yang satu untuk kategori bakalan, yang kedua kategori langsung dikonsumsi. Kalau bakalan ya satu dari segi umur ya antara 7 sampai 8 bulan dari bakalan. Kalau yang layak konsumsi itu biasanya saya memilih kambing itu antara 15 bulan ke atas. Biasanya kambing rata-rata di usia 15 bulan itu giginya sudah tanggal. Untuk yang bakalan prosesnya biasanya ada beberapa macam penjualan. Untuk yang saya targetkan untuk bakalan itu biasanya para petani bisa mencari ke saya, ya itu bisa memilih. Kemudian yang kedua biasanya orang-orang bakul-bakul pasar ke sini. Yang ketiga kadang-kadang ya saya posting juga. Untuk pemilihan bibit bakalan yang super biasanya antara usia 7 bulan sampai 8 bulan. Itu ideal. Kita meramutnya bisa sampai 6 bulan. Kalau sampai mencapai 6 bulan itu biasanya bisa untung. Untungnya lumayan banyak. Dan satu hal untuk pemilihan kambing-kambing bakalan yang super, yang kedepannya bisa menjadi kambing yang bagus, yang berpotensi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, dipandang mata itu kambingnya itu benar-benar sehat. Kemudian kambing diraba, bulunya halus, ya, dan matanya bersih. Itu namanya keteken. Ya. Kemudian kaki-kaki jejak semua, nggak ada yang pengkor, ciri atau kudisan. Ya. Dan untuk yang lebih utama, biji testisnya itu nggak boleh satu. Kalau satu itu kategori cacat, nggak boleh. Ya memang lakunya untuk daging, bukan untuk kurban dan akikoh. Dan harus lengkap 2 biji testisnya. Dan juga satu hal dilihat dari cara makannya. Kadang-kadang ada kambing ya stres nggak mau makan, ya itu jangan dibeli teman-teman. Karena itu juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan bakalan kambingnya tersebut. Untuk pemeliharaannya, kalau kambingnya bagus ya cepat laku, biasanya antara paling lama 1 bulan. Nah, kalau nggak laku ke petani ya saya pelihara sendiri untuk dijual ke akiko, ke kambing kurban.
Ya, itu biasanya rata-rata membutuhkan waktu 5 sampai 7 bulan kambing sudah keluar. Untuk kambing-kambing saya penjualnya biasanya satu yang saya utamakan itu para petani. Dan kedua, ya teman-teman yang mau kulaan ke sini juga bisa. Sesama rekan-rekan pelantik juga. Dan alternatif ketiga biasanya saya menerima akikah juga. Kemudian ada alternatif terakhir itu penjualan online. Untuk bagi teman-teman yang jauh dari daerah saya mungkin bisa pesan lewat Facebook juga, lewat WA juga bisa. Nanti saya reviewkan, saya videokan, saya fotokan, kambingnya sekian, warnanya begini, cirinya begini. Nanti kalau ada plus minusnya saya kasih tahu sama si pembeli. Untuk selama ini saya menggunakan 2 alternatif pakan. Ya. Satu pakan ramban, rumput liar di hutan. Untuk alternatif kedua, saya pakan beli rendeng kakung, seperti kulit kedelai, kulit kacang hijau, dan ampas tahu juga untuk menyuplai penggemukan kambing saya. Untuk mengatasi kambing-kambing yang sulit untuk mengadaptasi di kandang kambing saya ini, karena satu faktor masih baru, kedua adaptasi tempat juga, ketiga karena pegel-pegel perjalanan dari kota-kota jauh. Ya, biasanya yang pertama satu, saya mandikan dulu ya. Saya bersihkan dulu kambing-kambingnya itu, kemudian saya beri vitamin seperti B kompleks atau B12 untuk kambing-kambing yang stres. Untuk adaptasi yang makan diberikan biasanya saya kasih ramban dulu, bukan kasih comboran. Karena kambing lebih tertarik sama hijau-hijauan dulu. Biasanya begitu. Untuk per ekor kambing kalau makan hijauan mungkin kalau diukur tangan itu segini, sebongkok gini. Nah itu kalau diukur tangan untuk pakan hijau-hijauan seperti ramban-rambanan tadi. Kalau untuk pakan kering semisal rendeng kangkung, kulit kedelai, ampas tahu itu kira-kira membutuhkan 1 kilo 8 on. Itu kalau bisa habis dalam 1 hari, kambing insya Allah dalam 3 bulan sudah terlihat perkembangannya. Beda jauh sama awal waktu beli kambingnya. Kami ini menyediakan untuk bibit-bibit biasanya ada Jawa Randu. Kemudian juga ada jenis-jenis ras PI silangan itu. PI silangan Gembolo, kalau bahasa daerahnya Gembolo. Dan juga pernah juga dapat kali gesing, tapi agak mahal juga harganya. Rata-rata di sini kambing harganya yang langsung layak dikonsumsi itu mulai 2.200.000 sampai mencapai 5 juta. Ada yang 5 juta, besar sangat. Itu TB-nya 1 meter lebih. 1 meter lebih. Jenis PE, persilangan Etawa, pala hitam. Untuk yang saya pelihara di kandang kami ini rata-rata jantan semua, karena saya itu targetnya satu untuk memudahkan konsumen saya dalam beribadah akikoh. Misalnya akikoh, selamat tanya orang mati juga, tasyakuran juga. Nah, kami juga menyediakan untuk kurbanan juga. Jelang Hari Raya Idul Adha biasanya kami menyediakan antara 120 sampai 140 ekor kambing yang saya jual. Biasanya ya paling banyak itu konsumen makan seperti orang tetangga-tetangga, seperti orang-orang yang mau membutuhkan lah. Yang kedua dan juga untuk para bakul-bakul ya, bakul-bakul kecil itu yang mau ngoper, yang mau ngejual kambing juga bisa ngambil di sini juga. Untuk mengatasi kambing-kambing stres biasanya faktor utama faktor kecapean, karena saya itu langsung beli dari kota dingin Lumajang, tepatnya di Senduro Kandang Tepus. Di sana saya ngambilnya. Dan perjalanan sendiri itu membutuhkan antara 4 sampai 5 jam perjalanan kalau dari Lumajang ke sini ya. Jelas kambing itu mengalami depresi, stres ya, dan juga mengalami kembung juga ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini teman-teman, biasanya kambing langkah pertama itu dikasih mandi dulu, dicuci bersih, kemudian dilap,
Kemudian kalau teman-teman nggak bisa nyuntik, teman-teman bisa beli madu sama gula merah. Dikasih air kira-kira ya 100 mili lah. Ya. Kemudian dicangklongkan ke mulut kambing. Itu alternatif untuk yang bisa suntik. Kalau yang bisa suntik, biasanya saya beli B kompleks vitamin injek itu untuk 1 ekor kambing itu membutuhkan antara 4 sampai 5 miligram untuk 1 ekor kambing dewasa. Kalau kambing bakalan itu kira-kira biasanya saya suntik antara 2 sampai 3 miligram untuk kategori bakalan. Dan kemudian kalau masih kambing itu masih stres, ada ya mungkin teman-teman bisa manggil Pak Mantri terdekat lah kalau nggak bisa ngatasi masalah tersebut. Nah itu dari saran dari saya, dari kandang kami Bang Udin Farm. Suka dukanya namanya usaha ada pasang surutnya. Kalau antisipasi saya kalau lagi nggak musim kurban, saya biasa ngisinya kambing-kambing bakalan, ya kambing-kambing betina juga saya kelas indukan, untuk kelas dipotong juga ada. Untuk antisipasi kerugian biasanya ya saya kerjasama dengan jagal-jagal yang amanah gitu, yang bisa dipercaya, biasanya begitu. Sukanya ya penjualannya bisa melambung tinggi karena di Kabupaten Pasuruan ini daya konsumsi masyarakatnya tinggi. Ya, makanya saya tertarik sama dunia kambing pejantan yang utama. Dulu saya breeding, tapi sekarang pindah ke pejantan. Peternak. Harapan saya untuk teman-teman pemula atau hendak beternak, satu kuncinya keuletan dan keseriusan dalam berternak. Jika punya keinginan, langsung laksanakan, jangan menunda-nunda. Terus belajar dan sering-sering datang ke ternak-ternak senior ya, dan mencari info untuk memecahkan masalah-masalah di dalam dunia peternakan kita. Karena kita kalau sering-sering bergaul sama peternak-peternak senior, kita juga manfaatnya dapat ilmu, cara mengobati, 2 cara dagang, 3 cara merawat. Nah, itu teman-teman. Semangat berternak kambing, karena berternak kambing selalu untung.